Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pembelajaran kimia kali ini, kita akan mempelajari dan memahami identifikasi pembakaran sempurna dan tidak sempurna bahan bakar minyak, serta dampak yang ditimbulkan dari hasil pembakarannya. Bahan bakar minyak atau minyak bumi merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Bahan bakar ini terbentuk oleh fosil-fosil dari plankton yang mati pada ribuan sampai jutaan tahun yang lalu. Tetapi bahan bakar minyak bumi ini merupakan bahan alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, jika bahan bakar minyak bumi yang sekarang ini habis, maka kita semua manusia harus menunggu terbentuknya minyak bumi oleh alam dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu ribuan sampai jutaan tahun yang akan datang. Bahan bakar minyak bumi sampai saat ini merupakan bahan bakar utama sebagai sumber energi yang sebagian besar digunakan oleh manusia di atas bumi ini. Bahan bakar minyak bumi yang jika diproses dengan destilasi, hasil destilasinya adalah berupa sebagian besar bahan bakar, dan ada yang digunakan untuk kepentingan lain yang sangat penting oleh manusia. Hasil-hasil destilasinya contohnya adalah LPG, bensin, minyak tanah, solar, kemudian minyak pelumas atau oli, kemudian lilin serta aspal. Dari yang kami sebutkan ini, rata-rata berperan besar terhadap kepentingan manusia. Bahan bakar minyak bumi tersusun oleh senyawa hidrokarbon, terutama yang terbesar prosentasenya adalah alkana. Kemudian dalam prosentase yang kecil berikutnya tersusun juga oleh sikloalkana, senyawa aromatik, serta dalam jumlah yang sangat sedikit bisa saja mengandung unsur belerang, nitrogen, dan oksigen, tergantung di mana wilayah atau daerah minyak bumi tersebut terbentuk di bagian bumi. Bahan bakar minyak bumi yang sangat besar peranannya bagi makhluk hidup jika digunakan untuk pembakaran juga dapat menyebabkan dampak dari hasil pembakarannya. Baik kita identifikasi satu persatu, ada dua jenis pembakaran, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar minyak ini. Yang pertama, pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi dapat terjadi dengan beberapa faktor, yaitu jika dilakukan dalam ruangan yang cukup atau banyak oksigen, atau mutu pembakaran dari bahan bakarnya sendiri cukup bagus sampai kualitas bagus. Pembakaran sempurna ini dapat menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air, seperti contoh pada pembakaran sempurna dari bensin. Bensin dengan rumus molekul C8H18 cair ini
dalam alkana tergolong oktana. Pada pembakaran sempurna akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Gas CO2 yang dihasilkan mempunyai sifat dapat mengikat sinar panas inframerah dari matahari. Semakin banyak gas CO2 yang diproduksi, yang dihasilkan, maka semakin banyak sinar panas inframerah yang terikat di permukaan bumi. Ini dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca atau pemanasan global bumi, global warming. Yang ini yang membuat rata-rata suhu bumi semakin tambah waktu semakin meningkat. Berikutnya, pembakaran tidak sempurna bahan bakar minyak. Pembakaran tidak sempurna hidrokarbon dalam bahan bakar minyak dapat terjadi juga dengan beberapa faktor, yaitu misalnya terjadi dalam ruang tertutup yang kurang oksigen, atau bahan bakar yang digunakan mempunyai mutu pembakaran yang kualitasnya kurang bagus. Pembakaran tidak sempurna hidrokarbon dalam minyak ini akan menghasilkan partikulat karbon dalam bentuk asap dan jelaga yang jika terhirup dapat menyebabkan kerusakan pada saluran pernafasan. Selain partikulat karbon juga menghasilkan gas karbon monooksida atau gas CO yang bersifat racun. Karena sifat gas ini akan berikatan dengan hemoglobin dalam darah jika terhirup dan dapat merusak sistem metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Kenapa demikian? Karena seharusnya yang terikat oleh hemoglobin adalah oksigen yang berperan besar dalam proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Contoh pembakaran tidak sempurna pada bensin. Nah, ini pembakaran tidak sempurna pada bensin dengan rumus molekul C8H18 cair akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon monooksida gas CO disertai gas karbon dioksida dan uap air. Atau kemungkinan lain yang terjadi adalah hasil pembakaran tidak sempurna ini akan menghasilkan partikulat karbon, yaitu karbon padat, dan gas karbon monooksida disertai dengan gas karbon dioksida dan uap air. Pembakaran bahan bakar minyak juga dapat disertai dengan hasil samping zat-zat yang lain sebagai berikut. Jika bahan bakar minyak menggunakan zat aditif, contohnya zat aditif TEL atau tetraetil lead atau tetraetil timbal, maka pada saat dilakukan pembakaran dapat membebaskan partikulat timbal ke udara. Ini yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Kemudian sesuai dengan kandungan yang terdapat di dalam bahan bakar minyak, jika di dalamnya terdapat unsur nitrogen dan belerang yang terkandung, maka oksida nitrogen yang cukup banyak di udara dapat membentuk kabut asap yang dapat menyebabkan iritasi mata. Dan oksida belerang yang terbentuk dengan cukup banyak di udara, jika bersinggungan dengan air hujan dapat membentuk hujan asam yang
dapat menyebabkan diantaranya benda-benda logam dapat terkorupsi dengan cepat dan tanaman mudah layu. Demikian identifikasi pembakaran sempurna dan tidak sempurna bahan bakar yang disertai dengan dampak hasil pembakarannya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.